Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini, sekarang kita ada di hari Selasa, tanggal 1 Juli 2025. Di video kali ini, kita akan mereview armada terbaru milik PO Sumber Nikmat. Seperti biasa, teman-teman, sebelum kita lihat armada yang akan kita review, kita lihat dulu ada bus apa saja di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada siang hari ini. Yang pertama, di sini ada satu dari total banyak unit JetBus 5MD yang nantinya akan dipakai di PT ASC, Asahi Mas Chemical. Ini kalau dari SPK mungkin dari PO Tali Jaya ya teman-teman. Kemudian ada satu unit JetBus 5 SHD lagi nih. Ini milik PO Beyuma Trans. Kita mungkin kalau lihat liverynya langsung bisa paham ya, wah ini punya Beyuma, bukan PO lain. Karena livery dari PO Beyuma Trans, ini ciri khas banget bentukannya dan warnanya nih keren banget teman-teman. Kemudian ada satu unit JetBus 5MD, ini milik PO Hastan Jaya. Ini kita lihat warna 5-nya dari stiker yang ada di depan ini diubah ya, jadi warna pink ya. The real Blackpink bus ya teman-teman. Dan ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OF 917 yang long wheelbase, teman-teman. Jadi panjang gitu ya, teman-teman. Kemudian ada dua unit dari total banyak unit PO TVD. Ini menggunakan bodi JetBus 5 SHD single glass. Masih sama seperti yang kita review dari sebelumnya ya. Ini menggunakan sasis Hino RM 280 Euro 4. Kemudian ada satu unit JetBus 5 MHD, ini milik PO Putra Ardia yang menjadi anak dari PO Gapuraning Rahayu, teman-teman. Ini adalah salah satu PO legendaris ya dari daerah Ciamis. Tampilan warnanya keren, warna ungu gini ya. Kemudian untuk sasisnya ini dari Hino, teman-teman. Di sebelah sini ada satu unit JetBus 5 SHD milik PO Putri Agung Transport. Nah, ini by Kusuma Jaya Transport, teman-teman. Hadir dengan warna biru. Kebetulan bisa bersebelah-sebelahan ya antara dua unit yang sama-sama dari PO Kusuma Jaya, namun sudah sold out ke dua PO yang berbeda. Ini Sumber Nikmat yang akan kita review di video kali ini. Kemudian yang di sebelahnya Putri Agung. Keren, Kusuma Jaya selalu menghadirkan yang terbaik untuk customer-nya. Dan yang terakhir di sini ada satu unit JetBus 5MD milik PO SBJ Trans. Ini yang long juga teman-teman. Jadi sasisnya Mercedes-Benz OF 917 long. Tampilannya keren teman-teman, warna merah menyala bosku. Nah teman-teman, akan seperti apa reviewnya dan seperti apa sih detail-detail mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interior dari armada terbaru milik PO Sumber Nikmat. Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah teman-teman, ini dia armada terbaru dari PO Sumber Nikmat. Ini menggunakan bodi JetBus 5 SHD dengan sasis Hino RM 280 Euro 4.
bodi baru, sasis baru teman-teman. Sudah ada teknologi suspensi udara dan fitur anti-lock braking system yang menjamin kenyamanan serta keamanan kita. Nah, untuk dimensi dari bus ini, panjangnya 12 meter, kemudian tingginya 3,85 meter, dan lebarnya 2,5 meter. Jadi pastikan teman-teman saat menyewa bus ini, pilih tempat tujuan atau tempat titik penjemputan yang bisa dijangkau oleh armada ini ya teman-teman. Kita lihat ke bagian atas, ini julukannya adalah Edgardo Reborn Again. Cakep ya teman-teman. Kemudian ada stiker pariwisata, di bandonya ada stiker Bos Muda, luar biasa teman-teman. Salah satu panggilan ya yang rasanya tuh waduh, saya pengen banget nih mendapatkan panggilan bos muda, apalagi punya JB5 teman-teman. Sesuai dengan hashtag kita 2025 punya JB5. Yes, kita doakan semoga teman-teman yang lagi nonton juga kelak bisa menjadi seorang bos muda dengan armada JB5. Kemudian kita lihat di bawahnya, di sini ada Videotron yang kekinian banget teman-teman. Tampilan animasinya jadi smooth banget. Dan di bagian paling bawah di sini ada logo dari Sumber Nikmat. Cakep ya logonya. Jadi kalau teman-teman nyewa bus ini, teman-teman saya sarankan jangan bikin banner. Kemudian teman-teman tempel bannernya di sini. Waduh, kayaknya jangan ya. Karena ini bisa menutupi logo dari PO Sumber Nikmat yang sudah didesain dengan keren teman-teman. Ini keren loh logonya. Jadi kalau ditutup ya eman-eman banget. Lebih baik teman-teman custom saja tulisan yang ada di running text-nya ini atau di Videotron-nya ini menjadi nama rombongan teman-teman. Jadi kalau di malam hari tetap kelihatan tulisannya. Tak lupa di sini juga ada stiker kesayangan kita yaitu Tafcotinol yang menjadi sistem proteksi anti karat dari produk-produk karoseri Adiputro. Benefitnya, kita bisa menikmati bus ini dengan lifetime yang lebih lama lagi teman-teman. Pintu depannya ini menggunakan model sliding seperti ini. Wow, aura kemewahannya ya langsung terpancar. Ada dispenser, kemudian kursi tour leader-nya diletakkan di tengah. Jadi terpisah dengan kursi connect. Untuk tour leader yang cewek pasti suka nih dengan penempatan seperti ini. Kemudian di sini tangganya full LED teman-teman ya. Warna warm white juga LED-nya. Di dashboard, ini di-upgrade dashboardnya jadi menggunakan lapisan kulit. Kemudian ada wood panel dengan finishing yang glossy, kelihatan mewah banget. Dan ada tambahan pegangan tangan di sini. Memang ini di era JB3, ini standar. Tapi di era JB5, standarnya diubah, dipindahkan menjadi ke dashboard sini ya teman-teman. Seperti ini standarnya. Nah ini berguna saat turun. Jadi kalau misalnya teman-teman mau turun dari bis, bisa pegangan di sini. Dan ini harus ada di SPK-nya ya teman-teman. Karena kalau nggak ada di SPK, nanti nggak ada pegangan tangan yang ada di sini. Oke, lanjut kita lihat yang lainnya. Kita tutup dulu. Kemudian di sini di-upgrade nih teman-teman ya. Di atas ban depan ada bagasi tambahan seperti ini. Karena kalau standarnya nggak ada teman-teman. Terus ada tempat pengisian bahan bakar. Ini bisa kita tutup lagi dengan sangat mudah seperti ini. Masih by PT Kusuma Konsisten Jaya selalu ya teman-teman. Dan ada nomor telepon yang bisa teman-teman simpan, teman-teman catat, dan teman-teman hubungi untuk penyewaan armada keren ini. Semakin keren lagi karena bus ini menggunakan velg aluminium teman-teman. Di ban depan maupun belakang. Keren banget ya. Dan penggunaan velg aluminium ini tentunya nggak hanya untuk gaya-gayaan, nggak hanya untuk keren-kerenan juga teman-teman, melainkan ada benefitnya. Kita sebagai penumpang bisa menikmati bis ini dengan pengereman yang lebih handal lagi teman-teman. Kenapa? Karena velg aluminium ini mampu melepaskan panas dengan lebih baik dibandingkan velg aslinya. Dan untuk perusahaan otobus akan ada benefitnya. Jadi bisa menghemat bahan bakar, memperpanjang umur ban, dan menambah stabilitas bus saat bus dikendarai. Cakep ya, velg aluminium dari Alcoa. Ini kalau kita lihat ada yang di-upgrade lagi teman-teman, ada konsep tembus pandang di dekat selendangnya. Seperti ini. Kemudian nama PO-nya, cakep. Dia stiker yang kromatik, kemudian ada outline warna hitam.
sehingga terbaca dengan jelas. Bagasi ada 3 ruang di sebelah sini. Wah, nih teman-teman bisa lihat ya, bagasinya ini sudah mengangkut velg asli. Kemudian ada wheel doff. Wheel doff-nya ini diwarnai 2 warna, warna kuning dan warna silver. Kemudian ini ruang yang ketiga, bisa kita buka dengan sangat mudah seperti ini. Yang saya suka, ini bagasinya close alias bagasi space frame yang tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Apalagi dengan bodi SHD, wah ini bisa untuk angkut motor tanpa perlu dicopot ban ataupun stangnya teman-teman. Jadi sambil berwisata bisa sambil bawa motor. Atau mungkin mau bawa oleh-oleh yang banyak ya, berkarung-karung, bisa dimasukkan semua ke bagasinya tanpa mengganggu kestabilan busnya. Jadi busnya bisa tetap jalan dengan stabil. Apalagi spek dari Kusuma Jaya, wah anti limbung teman-teman ya. No limbung-limbung club. Oke, bagasi space frame ekstra luas karena bodi SHD. Kemudian lanjut, saya akan bawa dulu ini. Wah, ini peralatannya tim finishing teman-teman. Lanjut lihat di atas ban belakang, ini ada bagasi lagi. Ini standar, kalau bodi SHD, MHD ini ada standar bagasi kabin. Lah, HDD yang nggak ada teman-teman ya. Seperti ini. Ini ada dandang juga. Cakep banget kalau mau selfie-selfie, nanti hasilnya bagus teman-teman di sini. Kemudian untuk pintu belakang. Nah, ini menggunakan model swing. Langsung terhubung ke ruang penumpang bagian belakang ya, teman-teman. Lanjut lihat bagian belakang busnya. Seperti biasa, di JetBus 5 series sudah menjadi standar. Ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur, ada diffuser, ada pelindung bumper, dan ada sensor parkir. Jadi seperti mobil-mobil sport kekinian ya. Saya suka tampilan belakangnya. Ini full warna kuning sesuai dengan warna bodi. Tulisan PO Sumber Nikmatnya terbaca cukup jelas. Ada nomor telepon, identitas PT-nya, dan ada hashtag BC Juragan Cat. Wah, mantap teman-teman. Dari Juragan Cat bisa punya bis. Nanti teman-teman yang juragan apapun itu bisa juga punya bis di karoseri Adiputro ya. Untuk bagian kanannya di sini ada yang di-upgrade, kisi-kisi udaranya ada frame laser cut, tulisan JetBus. Ini upgrade ya teman-teman, kalau standarnya nggak pakai frame plat gitu. Kemudian di sini ada pintu darurat sebagai satu fasilitas keamanan nih yang wajib ada di bis-bis kekinian. Gimana teman-teman? Kita sudah puas banget ya mereview secara lengkap mulai dari bagian eksteriornya dari depan sampai ke belakang sini, dan sekarang kita akan review bagian interiornya. Let's go, kita masuk ke dalam busnya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita review bagian interiornya, seperti biasa kita akan ngobrol dulu nih bersama owner muda dari 2PO. Yang di sebelah saya ada Mas Wendy dari PO Kusuma Jaya Transport, dan ada Mas Renaldi dari PO Sumber Nikmat, serta ada Mas Ade juga. Selamat siang Mas semuanya. Siang Mas Wendy, terima kasih banyak. Mas Renaldi, makasih banyak. Mas Ade, wah makasih banyak Mas. Ini alhamdulillah kita hadir di acara rilisan armada terbaru JetBus 5 SHD. Wah, ini kolaborasi nih antara PO Kusuma Jaya Transport dengan PO Sumber Nikmat. Mungkin boleh diceritain terlebih dahulu nih Mas Renaldi tentang PO Sumber Nikmat. Mungkin didirikan di tahun berapa, garasinya di mana? Monggo Mas. Jadi awalnya kepikiran buka PO itu karena ngelihat temen ya Mas. Awalnya itu teman saya di ini Rukun Sejati itu. Oh, Rukun Sejati. Nah, dari situ akhirnya kita main, kira kepikiran kok kayaknya seru gitu. Bisnis bus. Akhirnya bukalah itu. Wah. Waktu itu tahun 2025 ya. 2025 awal. Baru di awal tahun 2025. Belum ada 1 tahun ini. Luar biasa, benar-benar. Dan akhirnya bertemu dengan Mas Wendy dari Kusuma Jaya Transport. Mungkin gimana nih Mas cerita awalnya Mas? Saya juga kaget Mas. Pertama itu kontak
admin saya, tapi kontaknya ke nomor pribadinya. Kok bisa dapat nomor admin saya pribadi dari mana kan? Luar gitu. biasa nih. Kalau prediksi saya ini antara mania dan mania nih. Oh, betul. Kan admin saya kan mania. Betul. Antara mania dan mania. Betul. Bukan ke nomor kantor, Mas. Betul. Nah, terus dikasihlah nomor saya ke pihak Sumber Nikmat. Nah, pihak Sumber Nikmat kontak saya. Gitu, Mas. Pertama mandornya Mas Aldi Iya. yang kontak Oh, saya. Terus untuk lobby-lobby dan nego-nego langsung ke Mas Aldi. Iya. Dan ketemulah kesepakatan. Kesepakatan Iya. 1 unit. Iya. Nah, ini berarti Mas Renaldi Jetbus 5 pertama di PO Sumber Nikmat. Iya. Betul? Betul. Wih, dari total berapa Pertama unit nih, kali. Mas? Jadi kita sebelumnya punya 2 unit dan ini unit ketiga. Unit ketiga. Julukannya Edgardo. Edgardo, iya. Apa nih Mas artinya, Mas? Edgardo ini mungkin driver Aha. saya yang bisa jelaskan. Boleh, ya, Mas. monggo. Mas Ade. Iya. Kalau dari nama Edgardo itu kan sebenarnya saya terinspirasi dari anak. Kan saya sendiri belum dikaruniai anak. Saya cari nama Edgardo dan serta artinya itu putra membawa kekayaan dan keberuntungan. Wah, luar biasa. Dan alhamdulillah Aha. akhirnya tercapai juga nama itu. Tercapai juga, Iya. benar. Nanti insya Allah akan dikaruniai Mas setelah Amin. rilisnya Amin, bis amin, ini. amin. Jadi Ya. bisnya rilis, nah baru anak yang beneran rilis juga nih. Dan ini luar biasa, berarti dari PO Sumber Nikmat juga memberikan kebebasan gitu ya untuk nama julukan, nickname-nya. Iya. Karena ini salah satu nama yang keren teman-teman menurut saya. Iya, Edgardo. Nah, Edgardo. Berarti sebelumnya sudah ada nih Mas, kan ada tulisan Reborn Again. Iya. Berarti sebelumnya unit yang sebelumnya Edgardo gitu. Sebelumnya sih saya di PO Joglo Baru. Oh, Waktu itu Mercy 1626. Waktu polosan selama 3 bulan itu cari-cari nama akhirnya nemu Edgardo. Oh alah, nah ini Terus teman-teman akhirnya Reborn. keluar dari situ pindah ke PO Sumber Nikmat. Mhm. Saya bawa nama itu juga disetujui sama ownernya. Masuk. Dan sekarang Edgardo yang sekarang nih udah full spec ya Mas Wendy ya. Pasti, Iya. Mas. Spek ala Kusuma Jaya. Iya. Seperti biasa Mas Wendy, boleh dijabarkan. Siapa tahu nih nanti yang nonton jadi kepengen juga nih punya unit dari Kusuma Jaya Transport. Monggo Mas Wendy. Kalau spek Kusuma sama pembeli sebelumnya sama semua, Mas. Ya, tetapi dengan spek kita yang lengkap, kaca tembus, samping sopir kan kernet, terus Videotron yang di depan. Videotron, Ini benar, by request, by karena request. Mas Bos minta gitu ya. Iya, Itu iya. kita langsung eksekusi Real, gitu, Mas. Nanti bagasi bis Kusuma untuk unit ke depan kita pasti ada hotel berjalan. Oh iya. Bagasinya. Keren Ya, tuh. jadi bagasinya kita kasih kamar, kan ada 3 lorong tuh Mas. Betul. Nah, lorong yang paling depan kita sekat, terus 2 bagasi kanan kiri kita lubang kasih kaca. Cuma kaca kita geser Mas, sliding. Oke, wow. Jadi kita di dalam bisa buka jendela sambil teriak-teriak kan bisa. Wah, Ya, gokil. AC di dalam juga. Real, Iya. AC A3 ya, jadi Iya. nggak perlu khawatir kepanasan. Iya. Wah, ini teman-teman udah dibocorin nih spek terbaru dari Kusuma Jaya. Yang paling penting adalah kalau INRM mungkin teman-teman khawatir, wah limbung, nggak ada cerita ya di Iya. PO Kusuma Jaya spek anti limbung teman-teman. Terus juga untuk hiburan mungkin seperti biasa ya Mas ya, mikrofon ada mikrofon 4. Nah, ini udah menjadi standar nih dari Kusuma Iya. Jaya Transport. Terus aksesoris kekinian ini teman-teman, lampu LED, terus ada lampu disco dan laser, wes lengkap banget teman-teman. Dan sedikit nostalgia Mas Adi. Gimana tuh Mas? Sebenarnya unit kuning ini kan primadona Kusuma Mas. Bumblebee. Bumblebee Iya, Bumblebee. Terus mau kita riliskan di bulan Juli, Bumblebee asli. Oh, Tapi akhir Juni kemarin, pertengahan Juni, ada Mas Aldi dari Gresik, sama satu itu ada dari Jogja Mas. Oh. Di hari yang sama. Dia yang Survei, sama. iya. Oke. Ini lucu Mas itu. Ya apa lucu dan terkesan menurut saya. Anu yang Jogja masih negosiasi. Oh, gitu. Ya, lalu langsung yang Gresik langsung di DP di tempat Luar Mas. biasa. Terima kasih buat Mas Aldi dan
Sumber Nikmat Iya, sama. dan tim manajemen sudah Jadi- percaya pada kami. Iya, iya. Wih, dari Gresik ke Solo berarti. Gresik ke Adiputro. Oh, ke Adiputro ketemuan di Adiputro. Iya, di gudang, Iya, iya, di gudang iya, Mondoroko. iya, iya, Nah, iya. kita jadi di Mondoroko itu ada Jogja sama Gresik, Mas Betul. Aldi ini. Terus yang Jogja masih negosiasi. Mhm. Terus Mas Aldi langsung di DP di tempat, Mas. Wah, gokil. Iya. Totalitas banget, luar biasa. Waktu awal ngeliat unitnya tuh kayak wah keren gitu. Masuk Soalnya ya saya suka warnanya. warna kuning gitu mas. Mhm. Unit sebelumnya juga kuning juga. Oh, Jadi primadona oh. juga gitu. Nah, ini teman-teman. Jadi udah benar-benar totalitas dari mempersiapkan armada sampai rilisnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngetrip dari Gresik dan sekitarnya, boleh percayakan perjalanan teman-teman ke PO Sumber Nikmat. Alamat garasinya di mana nih Mas kalau mau survei-survei unit? Kalau alamat garasinya itu di Desa Suci mas. Desa Suci. Jalan Kiai Haji Syafi'i. Oh, Jalan paham. Sumur ya. Itu dekat exit tol Kebomas. Oh, Jadi exit tol kita Kebomas. dekat di situ ya, Mhm. daerah situ. Yang BMW meluncur bebas. Ah, iya, itu. Ya, di situ. Situ. Iya. Benar. Benar. Di situ teman-teman. Jadi kalau mau cek unit monggo. Atau mungkin mau ketemu Mas Wendy untuk bikin unit di Adiputro, boleh Mas ketemuan di mana atau menghubungi kemana nih Mas? Ya, nanti kalau seumpama mau cek unit unit Kusuma yang ready di garasi bisa di daerah Solo Boyolali. Nah, Boyolalinya di dekat Bandara Solo, di situ daerah situ. Dan kalau nanti ada unit yang ready stock di Adiputro, Mhm. bisa cek di Adiputro seperti Mas Aldi. Itu bisa langsung DP di tempat juga Wah, boleh. gokil. Itu. Iya. Nah ini teman-teman, jadi wes gampang banget teman-teman mau berkolaborasi sama Kusuma Jaya, langsung pakai spek yang keren-keren bisa. Makasih banyak Mas Wendy, Mas Ya. Renaldi, Mas Ya. Ade. Ya, siap. Semoga sukses. Amin. Semoga bawa berkah untuk keluarga besar. Ya, amin. Jadi kita nanti bisa ketemu lagi di rilisan-rilisan selanjutnya. Siap. Ada tambahan mungkin Mas Wendy? Bagi teman-teman mania Jawa Timur dan Gresik sekitarnya, nanti mulai hari ini Selasa 1 Juli bisa langsung merapat ke garasi Sumber Nikmat, mungkin bikin konten dan juga jangan lupa isi jadwal tripnya itu ngerayain dulu. Oh, Iya. udah ada jadwal belum Iya. nih? Jadwal sudah Mas. Oh, sudah Iya, ada? tapi Wah, katanya luar satu biasa. bulan ini, satu Ah. bulan Juli Hmm. ada banyak promo ya Mas ya katanya ya. Iya. Dengar. Nah, Wih. gunakan promonya sebelum kasih promo. kehabisan 1 Iya. bulan lumayan. Nah, Iya. boleh di spill nih Mas promonya Mas, gimana nih? Promonya mungkin untuk awal-awal ini harganya kita pasang yang harga promo. Oke. Harga promonya Sumber Nikmat. Wah, boleh hubungin kemana kalau misalnya kita mau nyewa? Kalau mau nyewa, Mhm. silakan hubungi nomor yang ada di Instagramnya kami sumbernikmat.trans. Wah, itu teman-teman. Jadi untuk informasi-informasi terbaru silakan kunjungi official sosial media dari Sumber Nikmat, dari Kusuma Jaya, lengkap banget informasinya di sana. Oke, habis ini saya mau izin untuk Ya. nge-review interiornya. Insya Allah sebentar lagi kalau ini udah selesai kita bisa rilis armadanya. Terima Siap. kasih Terima banyak kasih, Mas. sekali lagi Terima Mas. kasih Mas ya. Terima kasih. Makasih banyak Mas. Ya, Wah, sama-sama. mantap ini. Ya, sama-sama, Pak. Edgardo. Terima kasih Mas Ade. Siap. Oh ya siap Pak Wendy. Selamat datang di dalam interior armada terbaru milik PO Sumber Nikmat. Ini kalau teman-teman masuk ke dalam bus ini, mungkin teman-teman akan merasa refleksi diri gitu ya, merasa wah, bilang dalam hati itu, nikmat Tuhan mana lagi sih yang akan aku dustakan ya? Karena memang senyaman ini interiornya. Di sini ada kursi tour leader yang terletak di tengah dan posisinya ini sedikit menutupi jalan ya, alias gang ke arah ruang penumpangnya. Tapi nggak perlu khawatir teman-teman, kita bisa angkat kursinya pakai tuas yang ada di sebelah sini, tarik tuasnya ke atas, kemudian kita angkat seperti ini. Dan jalan menuju ke gangnya akan sangat leluasa. Kita bisa naik dengan sangat mudah seperti ini,
pegangan tangan ke partisi yang sudah disediakan seperti ini. Kemudian di sebelah kiri saya, di sini kita lihat ada dispenser untuk ambil air panas maupun ambil air dingin. Nah, nanti saya akan jelaskan ya gimana cara ambil air panasnya supaya teman-teman nanti nggak keliru. Karena kalau caranya keliru, nanti air panasnya nggak akan keluar, teman-teman. Kita lanjut lihat ruang penumpangnya. Wow, semewah ini, dan ini juga tampil kekinian, teman-teman. Ada aksesoris LED RGB, kemudian ada lampu disco, di belakang ada laser, full kekinian. Dan tentu saja nuansa yang mewah khas dari Chatbus 5 series. Di sini kita lihat untuk pencahayaannya warna warm white. ABS-nya dipilih menggunakan warna krem, kemudian interiornya juga lega ke arah atas, ke samping juga lega, teman-teman. Untuk bagasi kabin ini di-upgrade ya, teman-teman, jadi menggunakan penutup, dan penutupnya ini di-upgrade jadi menggunakan lapisan kulit, dan untuk yang di baris kiri ini di-upgrade lagi menjadi cool box. Kita bisa buka dengan sangat mudah pakai satu tangan seperti ini. Silakan masukkan minuman dalam kemasan ke sini, kemudian tutup. Nutupnya juga mudah, bisa pakai satu tangan. Kemudian buka lagi dan minuman dingin akan siap untuk kita nikmati. Kemudian di seberangnya, di sini ada receiver mikrofon wireless. Teman-teman lihat, ada 4 mikrofon yang bisa digunakan di dalam bis ini. Jadi sambil naik bis ini, teman-teman bisa sambil karaokean, sambil nyanyi-nyanyi sepanjang jalan, atau mungkin mau menambah pahala gitu ya, ngaji sepanjang jalan bisa, teman-teman. Nice banget, seperti ini. Tentu saja, fasilitas di dalam bis ini sudah lengkap, teman-teman. Mulai dari fasilitas keamanan, ada APAR alias alat pemadam api ringan yang terletak di samping bangku driver. Kemudian ada jendela darurat yang terletak di atas. Posisinya ada di depan dan ada di belakang, serta ada palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping, dan ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Untuk fasilitas hiburannya, tenang aja teman-teman, juga sudah lengkap. Ada TV, totalnya ada 2 TV dengan ukuran yang besar-besar. Yang di paling depan ini ukurannya paling besar, teman-teman. Ini 43 inci, bisa dibuka dengan sangat mudah seperti ini. Ini sudah berbasis Android ya. Jadi teman-teman bisa nonton Netflix, bisa nonton YouTube, bisa buat karaokean, bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Kalau TV-nya lagi nggak dipakai atau saat di malam hari, ditutup lagi ya teman-teman supaya nggak bikin silau. Dan kalau lagi keluar masuk bis, ini juga harus ditutup supaya nggak kejedot. Seperti ini cara nutupnya. Nah, ini harus sampai rapet seperti tadi. Yuk kita lanjut lihat teman-teman, ruang penumpangnya. Wah, semewah ini. Asli teman-teman. Teman-teman penasaran nggak nih, ada fasilitas apa lagi di bagian tengah ke arah belakang? Let's go, kita ke belakang teman-teman. Seperti ini bagian tengah ke arah belakang, teman-teman. Kita langsung disambut oleh TV yang kedua. Posisinya ada di tengah, bisa dibuka dengan sangat mudah seperti ini. Nah, ini ukurannya 24 inci ya, teman-teman. Tapi secara fitur sama seperti yang ada di depan. Sama-sama sudah terintegrasi dengan Android. Dan jangan lupa, kalau lagi nggak dipakai, ditutup lagi seperti ini, sampai rapet. Lanjut kita lihat, di sini bagasi kabinnya sampai ke ujung belakang, kemudian ada lampu disco, ada jendela darurat juga, dan ada pintu darurat. Untuk bagian paling belakang, di sini ada 6 kursi yang dijadikan satu baris. Kita akan coba duduk di sini, teman-teman. Wah, ini enak banget, walaupun ukurannya sedikit lebih kecil dibandingkan kursi yang ada di baris depannya, tapi tetap nyaman seperti ini. Tetap ergonomis sesuai dengan lekuk tubuh kita. Kaki kita tidak menggantung ya, jadi ada penyangganya dan nggak bikin pegel. Kemudian juga ada louver AC di pinggir kanan,
kiri, dan di tengah juga ada louver AC. Ini walaupun kita posisinya ada di atasnya mesin, tapi tetap nyaman ya teman-teman, tetap adem, nggak perlu khawatir terlalu berisik karena sudah ada peredam panas dan peredam suara. Enak banget nih duduk di sini. Kemudian kita akan lihat bagasi kabin teman-teman seperti ini. Di bagian paling belakang bisa dibuka dengan sangat mudah. Silakan masukkan tas atau barang-barang dengan ukuran yang cukup kecil ke sini. Kemudian bisa kita tutup lagi dengan sangat mudah. Dan di seberangnya pun demikian ya, sama. Nah, kalau saya pribadi paling suka duduk di kursi paling depan. Seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Let's go, kita ke paling depan teman-teman. Ini dia kursi paling depannya teman-teman. Di sini pandangan kita benar-benar leluasa ya. Ke arah samping lega, ke arah depan juga lega. Karena stiker di kaca depannya ini benar-benar simple ya teman-teman. Dan di sini sudah ada kaca tambahan ya sebagai tambahan visibilitas untuk driver. Tapi kadang-kadang ya ini kalau disalahgunakan nih bisa jadi yang nggak baik teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman duduk di kursi paling depan ini sebaiknya jangan pakai rok pendek ya teman-teman ya. Karena nanti wah bahaya teman-teman. Yang jelas kalau teman-teman duduk di sini kan ini dapat akses yang benar-benar privilege banget nih ke arah dispenser. Jadi minimal teman-teman harus tahu gimana cara ambil air panasnya. Kalau misalnya ada orang lain yang kesulitan atau caranya salah, bisa teman-teman bantu. Caranya, silakan gunakan warna putih merah ini untuk ambil air panas dan warna putih biru ini untuk ambil air dingin. Tombol powernya ada di sini teman-teman. Saat dispensernya menyala, namun ada lampu warna merah yang masih menyala, tandanya air panasnya belum ready, belum siap untuk kita bikin aneka macam seduhan seperti kopi, susu, pop mie, teh, dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah ready, baru teman-teman silahkan tuangkan air panasnya. Gunakan yang warna putih merah ini dengan cara ditarik keluar atau didorong ke dalam sambil tekan yang bulat ini. Ini kalau nggak bareng-bareng nggak akan keluar air panasnya karena ini adalah sistem penguncian ganda dari dispensernya. Kita lihat bagian atas teman-teman. Bagian atas ini adalah bagian yang paling estetik dari interior Jetbus 5 series. Ada louver AC model terbaru, di bagian tengahnya ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Persis di sampingnya ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca. Untuk bantuan pencahayaan di malam hari, kalau teman-teman ingin baca buku, atau mungkin ingin mengambil barang yang terjatuh, atau mungkin ingin merogoh tas teman-teman, silakan dinyalakan lampu bacanya, dan bisa dimatikan lagi dengan sangat mudah seperti ini. Jadi tinggal ditekan-tekan saja ya teman-teman. Kemudian louver AC-nya bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita. Mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mungkin mau kita sumbat hembusan AC-nya supaya nggak terlalu dingin, bisa. Tinggal putar-putar saja bagian yang bergerigi di sini, kemudian kita arahkan hembusan AC-nya. Mantap ya teman-teman, gampang banget. Tak lupa di sini ada ambient lights yang biasanya digunakan sebagai lampu tidur. Teman-teman bayangin deh kalau lagi naik bis ini di malam hari, yang nyala hanya lampu tidurnya aja. Kita berasa nginep di hotel bintang 5 ya teman-teman, bukan seperti ada di dalam bus. Apalagi bus ini juga nyaman banget, ada suspensi udara, kemudian kursinya nyaman. Ini kursi buatan Aldila ya teman-teman, dengan konfigurasi kursi dua-dua, ada fasilitas armrest, ini bisa kita putar-putar armrestnya, ada fasilitas seat belt atau sabuk pengaman di setiap kursi. Ini bisa kita buka dengan sangat mudah seperti ini. Bisa kita longgarkan juga seperti ini. Kemudian ada fitur reclining seat teman-teman. Jadi bisa direbahkan ke belakang. Caranya silakan teman-teman tekan tombol yang ada di gang sini. Kalau teman-teman duduknya di gang, yang warna merah ditekan ke bawah ya. Kemudian dorong badan teman-teman ke belakang seperti ini. Nah, ini adalah
kemiringan maksimal yang bisa kita dapatkan. Wah, enak banget nih teman-teman. Nyaman ya, naik bis ini dari Gresik kemanapun tujuannya tetap nyaman. Kemudian kalau mau ditegakkan kembali, silakan tegakkan badan teman-teman terlebih dahulu, kemudian tekan lagi tombolnya, dan nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Nah, kalau teman-teman duduknya di pinggir jendela, silakan gunakan tuas yang ada di dekat dinding, tarik tuasnya ke belakang dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Gampang banget ya teman-teman. Gimana? Kita sudah puas banget ya mereview secara lengkap armada terbaru milik PO Sumber Nikmat by Kusuma Jaya Transport. Luar biasa. Ini semua berkat dukungan teman-teman yang selalu mempercayakan perjalanan bersama teman-teman. Kemanapun tujuannya, silakan pilih armada dari Sumber Nikmat ya. Apalagi buat teman-teman di Gresik dan sekitarnya. Nanti kalau teman-teman selalu mempercayakan perjalanan teman-teman bersama PO Sumber Nikmat, akan ada armada terbaru lagi yang insya Allah dari karoseri Adiputro bersama dengan PO Kusuma Jaya Transport. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi ya di video-video selanjutnya. Tentunya hanya dengan produk-produk buatan karoseri Adiputro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro ya teman-teman.